perkenalkan nama aku Salma. Selamat datang di podcast Podikom, di mana kita akan ngobrol santai tapi isinya berbobot seputar komunikasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Pulau Seberang. Dia adalah salah satu spesialis public relation. Nah, teman-teman di rumah udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan public relation? Jadi, menurut Prof. Dr. Onah Ujana Effendi MA dalam bukunya Hubungan Masyarakat, public relation adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang berencana dan berkesinambungan, yang dengan itu organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berupaya membina pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang ada kaitannya, atau mungkin yang ada hubungannya dengan jalan menilai pendapat umum di antara mereka, untuk mengorelasikan sedapat mungkin kebijaksanaan dan tata cara mereka dengan informasi yang berencana dan tersebar luas, sehingga mencapai kerjasama yang lebih produktif dan pemahaman kepentingan bersama yang lebih efisien. Nah, udah pada tahu kan definisi public relation itu apa? Oke, kita lanjut ngobrol aja yuk. Nah, teman-teman, ini adalah Kak Swadip. Halo Kak Swadip. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perjalanannya gimana, lancar nggak tadi? Alhamdulillah lancar. Bohong. Lancar. Tadi katanya dia kejebak macet 5 jam. Alhamdulillah lancar. Nih, jadi teman-teman, ini adalah Kak Swadip. Dia adalah PR yang sukses mengembalikan nama baik perusahaan Food ya? Iya. Ujang Food namanya. Yang viral beberapa bulan yang lalu karena kasus konsumen yang keracunan akibat salah satu produknya. Itu gimana sih Kak ceritanya kok bisa kayak gitu? Ya itulah, kan zaman sekarang zamannya teknologi, jadi banyak yang viral-viral ini dan belum tahu titik kebenaran itu di mana. Jadi ya salah paham sih sebenarnya, miskomunikasi aja. Wah, sebelum kita mulai ya Kak, sapa dulu dong teman-teman kita yang ada di rumah. Halo teman-teman, apa nama podcastnya? Apa ya? Coba tebak. Podikom. Iya. Ya. Halo teman-teman Podikom. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Sepengetahuan aku nih, PR itu kerjanya cuma sebagai perantara antar perusahaan dan konsumen ya. Apa ada fungsi lain dari PR? Nah, izin menjawab ya Kak, sebelumnya aku sambil ngeliat catatan gak apa ya, kayak biar lebih jelas aja gitu. Nah, fungsi PR itu yang pertama sebagai komunikasi informasi. Komunikasi informasi itu intinya PR itu jadi jembatan antara perusahaan dan konsumen atau masyarakat luas gitu. Nah, selanjutnya ada PR itu juga yang menjaga citra perusahaan atau reputasi perusahaan agar ya dipandang baik gitu sama konsumennya. Nah, terus ada juga manajemen krisis. Nah, manajemen krisis itu PR tuh kayak yang ngejaga itu tadi, ngejaga reputasi tadi dan nyelesain masalah yang terjadi. Misalnya kayak ada miskomunikasi dari konsumen dan kayak ada masalah-masalah yang butuh di kita gitu kan. Dan yang terakhir ada PR itu membangun hubungan harmonis antara ya, pihak internal dan pihak eksternal. Nah, selain fungsi, PR itu juga punya peran Kak di dalam perusahaan. Dan peran pertama itu sebagai komunikator. Sebagai komunikator itu maksudnya PR itu dia tuh kayak yang ngomong ke publik untuk ngebagusin, ya kayak ngejaga citra perusahaan itu dengan cara komunikasi. Jadi kayak ngomong ke publik gitu. Nah, yang kedua itu ada sebagai image maker. Image maker itu kayak ya kita juga yang ngejaga image perusahaan agar baik dipandang oleh masyarakat itu gimana. Dan yang ketiga itu sebagai penasihat. Kalau sebagai penasihat ini PR memberi saran ke perusahaan. Jadi kayak kita yang ngasih saran ke perusahaan, lebih baiknya itu gimana sih gitu. Dan yang terakhir sebagai mediator. Sebenarnya sama aja, mediator ini kayak yaitu tadi kita tuh sebagai media perantara antara perusahaan dan konsumen atau masyarakat. Gitu aja sih Kak. Oh gitu ya Kak, ternyata banyak banget ya pekerjaan PR. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kak, PR itu punya media nggak sih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perusahaan? Terus kemarin kakak menggunakan media apa untuk menyelesaikan masalah? Nah, PR itu butuh banget Kak media dalam menyelesaikan masalah. Media pertama itu kita biasanya pakai media cetak. Contohnya kayak
kita nyebarin informasi-informasi ke koran atau informasi-informasi ke majalah atau ke poster. Dan media kedua itu ada media elektronik. Contohnya kayak misalnya kita kayak podcast ini, kayak TV kan bisa sebagai alat podcast dan kita bisa nyelesain masalah itu dari situ, kayak meluruskan gitu intinya lewat podcast. Dan media yang ketiga itu ada media digital. Contohnya kayak artikel, misalnya kayak kita tuh buat artikel yang ngebangun cinta perusahaan kalau misalnya lagi ada masalah gitu. Dan yang terakhir ada media internal. Itu aja sih media-media yang saya pakai dalam menyelesaikan masalah. Wah, ternyata banyak banget ya media yang bisa digunakan oleh PR. Boleh dong Kak kasih tahu strategi menjadi PR yang baik itu gimana? Siapa tahu nih penonton-penonton di rumah ada yang mau jadi PR. Waduh, kalau untuk strategi sih yang biasanya aku pakai, aku tuh biasanya mulai dari nentuin dulu audiens kita tuh siapa, maunya siapa. Jadi pesan itu nyampainya pas dan bisa mudah dipahami. Dan terus biasanya setelah itu aku kayak melakukan evaluasi dengan cara ngebagiin survei-survei opini publik, kayak nyuruh publik itu ngisi formulir tentang kira-kira apa sih yang harus ditambahin, apa sih yang harus dikurangin, atau ada saran-saran dari publik tuh untuk perusahaan kita tuh gimana. Dan terus kita juga biasanya turun langsung ke lapangan, kayak kita ngadain event atau ya intinya kayak ngadain event atau ngelakuin kampanye sosial biar kita tuh bisa langsung interaksi sama konsumen-konsumen kita, sama audiens-audiens kita. Dan yang gak kalah penting, kita tuh juga bisa kayak mempunyai hubungan baik sama wartawan. Jadi berita-berita yang kita mau bagiin, kayak berita-berita tentang masalah miskomunikasi kayak sebelumnya, itu bisa langsung ke up gitu loh. Jadi kayak itu yang mempermudah aja PR dalam membagikan informasi-informasinya. Dan yang terakhir, PR itu juga harus banget bisa ngoptimalin media sosialnya. Jadi kayak ya PR itu ya emang mainnya di media sosial zaman sekarang. Jadi kayak yaitu media sosial tuh sebagai alat kita juga untuk nyebarin informasi-informasi yang kayak miskomunikasi tadi, atau kita juga bisa ya komunikasi langsung lewat audiens tuh dari situ. Itu aja sih Kak paling. Wah, ternyata tadi adalah pertanyaan terakhir dari kita. Terima kasih ya Kak udah mau berbincang-bincang sama kita di sini. Gimana nih teman-teman? Udah pada puas belum sama tanya jawab kita? Kalau belum, kalian bisa banget nih kepoin akun Instagram, TikTok, atau Twitter. Bisa ya Kak? Bisa. Bisa. Nanti aku kirim linknya di bawah. Makasih ya Kak udah mau kesini. Iya Kak, aku juga makasih banget dari udah kesini. Ya Allah guys, dia kasihan banget 5 jam lebih kayaknya belum sama pasiennya. Makasih teman-teman udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye. Bye bye. Damn.